Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita di malam hari ini di ngaji filsafat. Shalawat dan salam senantiasa terlantunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kami ucapkan selamat datang untuk para santri ngaji yang lawas maupun yang baru mengikuti ngaji. Ngaji filsafat malam hari ini merupakan edisi yang ke-390 dari pertama kita ngaji di tahun 2013. Langsung saja mari kita mulai ngaji filsafat malam hari ini dengan sama-sama membaca suratul Fatihah. Untuk teman-teman yang beragama lain bisa menyesuaikan. Al-Fatihah. Baik, selanjutnya kami persilakan kepada Pak Farudin Faiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari ini kita masuk ke kebalikannya minggu lalu. Kalau minggu lalu kesendirian, kita sekarang kebersamaan. Saya lanjutkan dari yang terakhir ya. Kemarin terakhir kita bahas uzlah dari perspektif agama, yang itu sangat utama dalam rangka membersihkan diri kita dari kotoran-kotoran duniawi. Saya lanjutkan itu, kemarin banyak saya ambil dari Imam Ghazali. Ini juga saya ambil dari Imam Ghazali. Beliau meneliti, para ulama ternyata juga berbeda pendapat. Apakah hidup ini sebaiknya uzlah saja atau membahur di tengah masyarakat? Ada ulama yang menganggap lebih utama ya uzlah. Tentu saja ini pikiran-pikiran dari kalangan sufi. Imam Ghazali menyebut seperti Syekh Sufyan Ats-Tsauri, Syekh Ibrahim bin Adham, Syekh Dawud At-Ta'i, Syekh Fudzail bin Iyad, Sulaiman Al-Khawwas, Syekh Yusuf bin Asbat, Khuzaifah Al-Mar'asi, Syekh Bishr Al-Hafi, dan lain sebagainya. Ini rata-rata para sufi. Menjauh dari keramaian dalam rangka menjaga kemurnian hatinya. Bukan berarti orang yang tidak uzlah itu jelek. Ini istilahnya lebih utama yang mana. Nah, lebih aman kalau kita uzlah. Ini pendapatnya para sufi. Meskipun kalian tidak harus mengklaim, oh saya lebih suka menyendiri Pak, jangan-jangan jiwa saya sufi. Itu kalau kalian beda menyendirinya. Kalau para sufi itu menyendirinya orientasinya ke atas. Nah, ada kebalikannya. Ada para ulama yang menganggap justru membaur itu lebih utama. Ini banyak, beberapa di antaranya kalangan para ulama fikih seperti Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, Syekh Sa'id bin Musayyab, dan lain-lain. Nanti teman-teman bisa membaca di kitab Ihya-nya Imam Ghazali. Di situ kemudian Imam Ghazali menyimpulkan sebenarnya mau uzlah atau mau berbaur di tengah masyarakat itu tidak bisa diputuskan mana lebih utama begitu saja. Harus melihat dulu dua hal. Kata Imam Ghazali, yang pertama, ayo dilihat lingkungan sekeliling kita seperti apa. Kalau circle kita, lingkungan kita positif, yang dari situ mungkin kita bisa meningkatkan kualitas diri kita, yo jangan uzlah, berbaurlah kalian, nanti dapat banyak di situ. Jadi lihat dulu circle-nya, jangan diputuskan dulu. Ayo berbaur, kalau lingkungannya memang memungkinkan. Tapi kalau lingkunganmu tidak mendukung, ya kalian pilih agak uzlah biar tidak terpengaruh. Berarti apa? Sebelum kalian memutuskan uzlah atau tidak, menyendiri atau berbaur, coba dibaca sekelilingmu ini kondisif apa enggak, mendukung untuk meningkatkan kualitas dirimu apa enggak. Kalau memang mendukung, ayo berbaurlah, kalian nanti akan dapat banyak.
Kalau memang tidak, ya tidak apa-apa menjauh dalam rangka tidak mudah terpengaruh. Jadi yang pertama itu. Pertimbangan kedua, kalau yang pertama tadi lingkungannya. Yang kedua orangnya. Orang yang mau kita jadikan berbaur ini cocok apa enggak. Ini menurut saya jawaban yang moderat dari Imam Ghazali. Kan seperti saya bilang minggu lalu, jangan berpatokan pada kondisi jiwa kita hari ini. Saya termasuk yang punya keyakinan kondisi diri kita itu sesuatu yang tidak harga mati. Jadi jangan diharga matikan. Manusia itu seperti saya bilang makhluk potensi. Dalam dirinya ada banyak potensi. Mau jadi orang seperti apa kita bisa membentuknya. Wong kita itu jujur bisa, bohong juga bisa. Mau setia bisa, mau curang juga bisa. Tergantung bagaimana kita membentuknya. Makanya ayo belajar dulu seluas mungkin. Siapa tahu kita bisa mengubah diri, mengembangkan diri jadi lebih baik. Rumusnya tetap seperti hadisnya Nabi. Hidup ideal itu yang yaumuhu khairun min amsihi. Yang hari ini lebih baik daripada kemarin. Jadi seperti apapun kondisi teman-teman hari ini, jangan diharga matikan. Khususnya untuk hal yang jelek-jelek. Biasanya mengharga matikan yang jelek-jelek itu membuat kita tidak ingin memperbaiki diri. Baik, malam hari ini kita akan belajar apa iya sih kebersamaan itu termasuk bagian dari fitrah hidup kita. Ternyata oleh Allah manusia itu diberi bekal yang lengkap. Mau sendirian mampu, bersama-sama juga ada daya untuk ke sana. Sendiri itu bagian dari fitrah, hakikat hidupnya manusia. Ternyata kebersamaan juga begitu. Kalau ilmu sosiologi menyebutnya manusia itu punya fitrah sosialitas. Kebutuhan terhadap orang lain. Tidak mungkin kita hidup sendirian. Kita awali dari istilah-istilah ya. Ini saya tertarik ngomong ini karena kadang-kadang ada yang protes sama pasangannya. Hubungan kita itu namanya apa sih? Ada banyak jenis nama hubungan. Ini saya ambil dari bahasa Inggris saja. Bahasa Arab lebih banyak, tapi mungkin kalian lebih akrab dengan istilah-istilah ini. Ada istilah relationship, ada companionship, ada friendship, ada fellowship, ada partnership. Kalau itu relationship, sebenarnya semua jenis hubungan itu namanya relationship. Saya dengan kalian ini malam hari ini itu relationship antara yang ngajari dengan yang belajar. Segala jenis. Kalian dengan teman-teman kalian semua jenis hubungan itu istilahnya relationship. Meskipun kadang-kadang istilah relationship itu secara spesifik dipakai oleh orang yang sedang pacaran. Dalam bahasa Inggris loh ya. Jadi ada nuansa romantiknya relationship. Tapi sebenarnya istilah relationship itu semua jenis hubungan. Jadi kalau kalian bingung jawabnya, kita ini hubungan jenis apa ya? Pokoknya relationship gitu aja. Ada hubungannya entah apa. Ada lagi istilah companionship. Kalau companionship itu lebih dilihat aspek bisa menemani sehari-hari. Companion itu company, jadi yang hadir terus-menerus itu companion. Meskipun nanti konotasinya companion itu orang yang memang sayang dengan kita sehingga siap menemani kita anytime. Tapi makna letternya companionship. Tidak mesti ada rasa sebenarnya, lebih merujuk pada aspek kehadiran yang terus-menerus, companionship. Ada lagi yang ketika friendship, kalau ini teman-teman sudah paham. Kalau ini ada rasa, ada kedekatan, ada intimasinya. Jadi di friendship ini ada rasa dekat dan komitmen untuk saling berbagi, saling mendukung dan lain sebagainya. Ada lagi fellowship. Kalau fellowship ini kebersamaan yang didasarkan pada minat atau kepentingan yang sama.
Sama-sama senang filsafat, yuk ngumpul kita biar bisa belajar bareng. Ini namanya fellowship. Meskipun sekarang istilah fellowship banyak dipakai untuk tawaran beasiswa. Nah, nanti ada partnership. Kalau partnership ini lebih merujuk pada kesediaan untuk saling mendukung demi satu tujuan bersama. Malam hari ini mungkin kita bisa saja disebut relationship, disebut companionship. Tiap Rebo kok ada di sini di depan saya terus. Companionship, bisa friendship, ada kedekatan di antara kita karena sering ngaji bareng, belajar bareng. Bisa juga fellowship, ini member yang punya kepentingan bersama untuk belajar filsafat. Atau partnership, kita saling berpartner, saling mendukung sesuai fungsi kita masing-masing sehingga terselenggara ngaji filsafat ini. Istilahnya sama, maknanya sama, tapi titik tekannya beda. Jadi sekarang kalian bisa jawab kan kalau ada yang tanya, hubungan kita ini jenis hubungan apa sih? Kita cuma fellowship saja, nanti kalau kepentingannya habis ya bubar, enggak apa-apa. Kita ini kan cuma saling membantu saja, nanti mensukseskan cita-cita kita bersama. Kalau sudah sama-sama sukses ya sudah, kita bahas nanti. Itu partnership. Kalau friendship itu lebih pada komitmennya untuk senantiasa saling membantu. Kalau companionship itu lebih pada kehadirannya. Kalau relationship ya jenis hubungannya. Baik, sekarang dasarnya, argumennya. Mengapa sih manusia itu tadi saya sebut di antara kodratnya adalah kodrat kebersamaan. Jadi memang manusia itu secara fitrah tidak mungkin hidup sendirian. Meskipun seperti minggu lalu ada orang yang dorongan jiwanya ingin menyendiri saja, tapi faktanya sulit orang hidup sendirian. Saya bisa itu Pak berbulan-bulan sendirian. Iya, tapi kamu tidak ngitung kontribusi orang terhadap dirimu dalam kesendirianmu. Meskipun tidak langsung itu banyak. Kamu makan misalnya, saya makan ya masak sendiri. Apa kamu nanam padi sendiri? Apa kamu melihara ikan sendiri? Apa minyaknya kamu buat sendiri kalau pas goreng ikan? Apa kamu tidak bisa? Tidak mungkin kalian hidup sendirian memenuhi kebutuhanmu 100%. Kamu bisa ngeyel, bisa Pak, kalau saya mau saya bisa saja. Iyalah dalam pikiranmu, dalam prakteknya kan tidak. Pasti kamu butuh dukungan orang lain. Bahkan pandanganmu bahwa menyendiri itu lebih baik mungkin juga hasil ide atau pikirannya orang lain yang kamu cerna terus kamu pilih. Mungkin juga pengaruh lingkunganmu sebelumnya. Jadi tidak mungkin orang itu sama sekali tidak bersentuhan dengan pengaruh orang lain dalam dirinya. Kalau dalam ilmu sosiologi ya akarnya sosialitas manusia itu ada 4. Kenapa sih manusia itu pasti butuh orang lain? Yang pertama karena manusia itu terbatas. Tidak ada orang yang bisa segalanya untuk memenuhi segala jenis kebutuhannya. Sementara fungsi-fungsi dan dimensi hidup kita luas. Yang tidak semuanya bisa kita cover. Di situ kita perlu orang lain. Kita itu terbatas. Makanya manusia itu tidak pantas sombong. Tanpa bantuannya orang lain kamu bukan apa-apa. Yang kedua, manusia itu banyak hal yang dia tidak mampu. Ada orang yang multidisiplin ilmunya banyak, tapi seluas apapun ilmunya orang, pasti ada bidang yang dia tidak mampu. Yang ketiga, karena kita terbatas dan ada banyak hal yang tidak mampu, pasti kita itu makhluk yang tidak sempurna. Dan yang terakhir, langka itu, manusia itu tidak selamanya ada dan unik. Karena kita itu unik, yang lain juga unik dalam keunikannya masing-masing, itu kita saling membutuhkan. Ini secara fitrahnya. Dalam prakteknya juga begitu. Karena fitrahnya seperti 4 tadi, akhirnya apa? Ada fitrah kita saling perlu, saling butuh dengan yang lain. Dorongan saling membutuhkan.
Kemudian ada lagi dorongan untuk saling belajar. Itu yang membuat dalam Islam kan tolabul ilmi fardhun. Mencari ilmu itu fardu sifatnya, wajib. Kenapa? Kalau orang tidak mau lagi belajar, ya dia sulit memenuhi dirinya dengan kualitas-kualitas yang sebenarnya sudah ada dalam dirinya. Baik, jadi ada dorongan untuk saling membutuhkan dengan yang lain dan dorongan untuk belajar serta dorongan untuk berinteraksi. Tidak mungkin kita tanpa interaksi dengan yang lain. Selain itu, yang menggerakkan hidup kita juga membuat hidup kita jadi dinamis adalah pandangan kita terhadap orang lain dan pandangan orang lain terhadap kita.